Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geraldo Putrapratama dengan NIM 122370009 dari kelas Valuasi Tambang RA. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih apa sih yang saya dapat dari mata kuliah pengantar estimasi sumber daya. Ya, pengantar estimasi sumber daya di minggu kedua. Nah, di pengantar estimasi sumber daya di minggu kedua, saya mempelajari tentang adanya konsep estimasi. Nah, tapi sebelum masuk ke lebih jauh, kita harus tahu dulu nih estimasi itu apa. Nah, estimasi itu merupakan data yang kita perkirakan akan berapa dapatnya atau pendapatan apa yang kita dapat, tapi sampelnya itu memiliki rentang. Artinya apa? Sampel-sampel ini tuh memiliki rentang, jadi bukan ketentuan pasti. Nah, kadang sampelnya itu bisa sampel sementara ataupun data keseluruhan. Nah, sampel tersebut terbagi menjadi dua, ada random sampling dan sampling ketentuan. Random sampling sesuai dengan artinya berarti datanya itu random atau acak gitu. Nah, sampling ketentuan berarti itu datanya sudah berketentuan. Nah, di sini saya memiliki studi case nih, bahwasannya ketika kita membor dalam rentang waktu 0 sampai 30 meter ya, kedalaman itu ya. Nah, berarti contoh di meter kelima, di kedalaman kelima itu kita mendapat emas dengan kadar 4% dikalikan 5 meter. Nah, itu berarti estimasi dalam kadar ornya. 5% kalikan 5 meter, berarti kan 25. Nah, nanti satuannya 25% meter. Nah, itu kadar ornya. Kalaupun average-nya berarti kita dari rentang 0 sampai 30. Kalau emang kalian mau satuannya 1 meter, berarti dikaliin tuh semuanya tuh 0 sampai 30 dan per si meterannya 1 tambah 2 tambah 3 sampai 30. Nah, itu mungkin average grade namanya untuk menghitung. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi nih, klasifikasi sumber daya dan cadangan. Nah, klasifikasi sumber daya dan cadangan seperti yang kita tahu ya, sumber daya ada di kiri, cadangan di kanan yang kita pelajari di teknik pertambangan atau sistem penambangan. Nah, pertama-tama ada ter, terka dulu, habis itu dia tertunjuk, habis itu dia terkira, tertunjuk, terka, tertunjuk, terkira, terukur, baru terbukti. Nah, itu klasifikasi dari sumber daya dan cadangan. Nah, studi case-nya apa? Nah, contoh studi case-nya nih yang kita tahu dari terka, tertunjuk, terkira. Nah, contoh ketika pemerintah membuat peraturan di tahun ini, eh, hanya boleh 1 juta nih, 1 juta meter kubik emas batu bara yang bisa diambil. Nah, sedangkan di PTA sudah mengambil 1,5 juta. Artinya 1 juta tadi itu udah masuk cadangan, 500.000 meter kubik itu berarti masuk ke sumber daya karena sesuai ketentuan pemerintah. Nah, itu contoh dari studi case-nya. Nah, sini saya akan menjelaskan juga nih tentang pemboran. Pemboran itu ada 3 jenis, ada non coring, touch coring, dan full coring. Nah, non coring ini itu analoginya ketika kalian membor tembok, ya, membor tembok. Nah, temboknya itu material-material cutting yang ada di tembok itu akan keluar nih, itu non coring analoginya. Nah, cuman di non coring ini kecepatannya tinggi, akurasi rendah, biaya murah, dan perlu kelengkapan dari geophysical logging. Nah, geophysical logging itu apa? Geophysical logging itu suatu alat untuk pengukuran geofisika guna mengukur sifat fisik dari batuan. Nah, yang kedua itu pemboran dengan cara touch coring. Analoginya seperti boba, sedotan boba kalian tusuk eh, ke rainbow cake. Nah, ya gitu kan. Nah, kan isi-isi dari rainbow cake itu kan masuk ke si sedotan boba. Nah, itu kita tahu nih sifat-sifat fisik dari si lapisan batuan tersebut. Nah, itu touch coring. Nah, keuntungannya itu dia kecepatannya tinggi ke sedang, biaya tinggi ke sedang, dan akurasinya cukup baik. Cuman tidak terlalu akurat banget lah gitu. Nah, habis itu ada namanya pemboran full coring. Nah, pemboran full coring ini pemboran yang memang sangat baik dalam akurasinya dan kecepatannya tidak terlalu tinggi, artinya kebisingannya itu bisa diredakan seperti itu kalau full coring, dan dia harus dilengkapi dengan logging juga, geofisika logging. Nah, itu sebagai alat pengukuran sifat fisik dari batuan. Mungkin itu penjelasan saya dari minggu kedua dalam pengantar estimasi sumber daya. Terima kasih.